Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video praktik baik dengan menggunakan pendekatan deep learning dengan tema Digikelam Sik. Digital oke, kealam pun asik. Saya Fitriana Rahmawati, guru SD kelas 5, SD Negeri Pamong, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Praktik baik ini saya mulai dengan merancang modul ajar IPAS dengan topik harmoni dan ekosistem dengan subtopik rantai makanan. Saya membuat modul ajar menggunakan pendekatan deep learning ini dilatar belakangi dari situasi pembelajaran yang kurang motivasi belajar, dan terkadang ada pula yang tidak berkonsentrasi saat belajar. Tujuannya sederhana, agar murid belajar dengan mindful, meaningful, dan joyful. Anak-anak diajak untuk menyadari akan pentingnya harmoni ekosistem dapat menemukan rantai makanan serta menyenangkan. Karena belajar di alam bebas lingkungan sekitar. Pada bagian ini, murid diberikan LKM yang bervariasi agar semua gaya belajar murid yang berbeda-beda dapat terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bu Guru yang hebat? Sekarang kita berdoa. Bu Guru lihat, sepertinya kursinya terisi semua. Pancasila, akulah pendukungmu. Yang sudah sarapan angkat tangannya. Wah, hampir semuanya. Tiara makan sarapannya pakai apa? Nasi goreng. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan melakukan serangkaian kegiatan, peserta didik dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan dengan pada ekosistem sawah. Sebagai langkah awal, murid-murid diberikan beberapa contoh gambar hewan, kemudian ditanyakan, adakah hubungan antara gambar yang satu dengan gambar lainnya? Lalu Bu Guru punya burung pipit, punya ular. Oke, tolong urutkan rantai makanan yang tepat. Dari mana dahulu? Masing-masing satu gambar. Lalu lanjut ke belalang. Belalang, burung pipit. Terus ular. Terus elang. Lalu bakteri. Setelah bakteri menjadi pupuk bagi padi. Sudah benar belum? Kemudian guru menjelaskan dengan cara menayangkan PPT rantai makanan tentang makan dan dimakan antar makhluk hidup. Rantai makanan adalah proses transfer energi yang terjadi. Nah, di sini produsen biasanya itu yang menghasilkan, lebih kepada tumbuhan seperti padi, singkong, pisang, dan juga tumbuhan. Lalu konsumen tingkat 1 biasanya yang langsung memakan kepada produsen, atau gambarnya di sini. Nah, ada apa katanya di sini? Ada tikus, belalang, burung pipit, ular. Ini konsumen, mereka ada yang tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan juga ada yang tingkat 4, sesuai dengan rantai makanan yang ia tempati. Lalu berikutnya ini ada dekomposer. Dekomposer atau pengurai, contohnya bakteri dan jamur. Nah, Bu Guru punya contoh ekosistem sawah yang dekat dengan lingkungan kita, lingkungan sekolah kita. Dimulai dari padi, dimakan oleh belalang. Ternyata belalangnya dimakan sama apa? Katak. Lalu katak dimakan? Ularnya dimakan? Lalu elangnya mati? Diurai oleh jamur kembali menjadi pupuk bagi tanaman padi. Kita nyanyi bersama-sama ya. Nah, di mana? Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum diberikan LKM, guru telah merancang membagi murid ke dalam beberapa kelompok berdasarkan gaya belajarnya, yang kemudian diberi tugas kelompok agar berdiskusi serta mempresentasikan di depan kelas. Hasil kelompok saya nggak apa-apa. Ya. Nanti tinggal maju ke depan ya, tunggu teman yang lain selesai.
Sebagai produsen, Ibu sebagai konsumen tingkat 1, Oke. sebagai konsumen tingkat 2, sebagai konsumen tingkat 3. Saya Padi sebagai produsen. Saya Belalang sebagai konsumen tingkat 1. Saya Kata sebagai konsumen tingkat 2. Saya Tikus sebagai konsumen tingkat 3. Saya Welas sebagai konsumen tingkat 4. Saya sebagai konsumen tingkat 5. Ya, ambil. Bilangnya mati dikurai oleh bakteri dan menjadi bobok oleh tanaman padi. Pintar. Agar pengalaman lebih bermakna dan menyenangkan, murid-murid diajak keluar kelas untuk melihat langsung di alam sekitar sekolah yang kebetulan terdapat ekosistem sawah. Hal ini merupakan modal lingkungan yang dimiliki oleh SD Negeri Pamong. Pada saat inilah murid secara tidak sadar mendapatkan pembelajaran yang bermakna dari proses tutor sebaya dan menyenangkan. Sebagai apa tadi? Sebagai konsumen tingkat 1. Ada lagi tidak? Ada ayam. Coba dilihat. Coba tolong diambil. Aduh, kotor enggak? Oh iya. Udah di telurnya juga tuh. Ada telurnya? Iya. Oh iya, karena ini masuk ke dalam ekosistem Sawah. Setelahnya, guru menyajikan beberapa soalan pada aplikasi WordWall dalam bentuk open box yang ditayangkan dalam interaktif flat panel. Hebat! Interaktif flat panel, Bu Guru punya beberapa soal evaluasi yang akan dibagikan kepada kalian. Tolong diisi ya, Nak ya. Setelah itu, murid-murid diberikan penguatan terhadap materi rantai makanan. Kalian juga sudah dibawa ke sawah. Dan yang terakhir kita sama-sama mengerjakan soalan dari interaktif flat panel. Berikan Guru dan penjelasan anak-anak kepada teman-teman yang membuat lainnya. refleksi Apa sih yang bersama sudah kita tentang pelajari sekarang ini? kegiatan hari Selama ini. 1 hari ini? Ya, rantai makanan. Terus ada apa lagi? Proses makan dimakan. Lalu tadi waktu di sawah ada apa saja? Ada belalang. Itu namanya ekosistem apa? Ekosistem sawah. Ada belalang, ada keong tadi Wahyudi, ada telur keongnya juga. Nah, apakah pelajaran IPAS ini menyenangkan? Apakah kalian mendapatkan hal baru? Iya, alhamdulillah. Semoga nanti kedepannya kita lebih semangat lagi untuk belajar. Baca-baca bukunya ekosistem yang ada di hutan, ya. Tolong dikerjakan, nanti dibaca bukunya di rumah. Kita sama-sama membaca doa mau makan dan minum. Bismillahirrahmanirrahim. Barik lana fimma razaq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan istirahat. Demikianlah video praktik baik dengan menggunakan pendekatan deep learning dengan tema Digi Kelam Sik. Digital oke, ke alam pun asik. Siapa sangka anak-anak belajar dengan berkesadaran penuh, bermakna, dan menyenangkan dengan menggunakan alat digital IFP dan belajar di alam terbuka. Dampak pembelajaran bagi anak-anak adalah anak-anak mampu mengamati dan menemukan langsung rantai makanan yang ada di alam sekitar dan dapat menggunakan sumber belajar digital menggunakan IFP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengajarkan IPAS tentang rantai makanan. Alhamdulillah sekarang saya sudah mengerti. Bu Fitriana, terima kasih atas pelajaran IPAS-nya maupun mengajar di Smart TV ataupun langsung di sawahnya.